Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila dini sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumaz ziham. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لسائر العالم أما بعد حضرة المحترمين para kiai, para asatid utamanipun pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Kauman panjenenganipun Romo Yai Saiful Hadi Al-Had dan juga pengurus jajaran Suriah Tanfidiyah, baik itu sekretaris, bendahara serta pengurus MWC Pasar Kliwon yang hadir pada malam hari ini, jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah kesempatan hadir pada rutinan Ranting Kauman. Kedang rotok pilek musim pilek nih asrep. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya angsal berkah lan ridhoipun Gusti Allah selamat dunya akhirat. Sedaya putra putri kula kanthi panjenengan diparingi didatoske tiyang-tiyang sing sholihin sholihat min ahlil ilmih wa ahlil Qur'an wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin ya Allah. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Dalu mriki ngaos napa niki? Fikih anu nggih niki mendekati siam. Niki terakhir nggih. Bulan depan kan pun Ramadan nggih. Ya. Masa Ramadan. Nggih. Pun masuk. Maret. Niki ngaos bab siam nggih, seputar siam kersane nggih sangu. Nggih sangu Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabu ahkamis siyami, kitab niki nerangaken babakan poso. Wa huwa utawi siyam was-saumu lan lafat as-saumu niku masdarane, kedua-duanya berupa masdar soma yasumu sauman, soma yasumu siyaman. Jadi kalimat yang masyhur teng masyarakat niku kadang saum kadang siyam nggih, maknane sami. Saum niku masdar kata kerja, siyam juga masdar kata kerja. Maknahuma lugatan al-imsak. Siyam dan saum niku secara makna secara bahasa niku al-imsak, ngeker. Jadi umum ngeker napa mawon pokoke sifate ngeker niku jenenge siyam. Ngeker pipis, ngempet nguyuh, ngempet pengenan niku siyam. Secara bahasa. Karena siyam niku makna secara umum ngempet. Pokoke ngempet napa mawon, ngempet pengen dolan, ngempet pengen turu, apa ngempet pengen duwe bojo meneh ya termasuk siyam niku jenenge. Niku secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan secara syariat
Siyam niku imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'a naharin qabilin lisaum. Secara syariat siyam niku imsakun an muftirin, ngeker nahan ngempet songko hal-hal yang membatalkan puasa. Niku khusus. Apapun yang membatalkan puasa niku kudu dimpet. Ya. Biniyatin mahsusatin, tentu dengan niat khusus. Ngempet jenengan kok ngempet sesemangan, ngempet ngombe tapi ndak niat puasa, ya bukan puasa namanya. Jadi harus diawali dengan niat. Jami'a naharin, yaitu keseluruhan siang, pagi sampai sore. Qabilin lisaumi min muslimin, yaitu bagi orang-orang yang menerima atau bisa mengerjakan puasa, yaitu dari orang Islam akil yang berakal, tahirin tursuci min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Itu namanya siyam. Jadi siyam secara syariat yaitu menahan sesuatu yang membatalkan puasa bagi orang muslim yang berakal dan suci, yaitu pada waktu siang hari. Niku jenenge siyam. Wa syaraitu wujubi siyam, di dalam kita membahas soal puasa, di sini ada beberapa macam pembahasan. Yang pertama tentang syarat-syarat puasa. Kemudian yang kedua wajibnya puasa. Kemudian batalnya puasa. Itu yang akan kita bahas. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang mewajibkan puasa, dan syarat-syarat puasa, serta siapa saja yang boleh tidak puasa. Kalau nanti ada waktu juga terkait zakat fitrah, karena itu satu paket. Syarat-syarat wajib puasa wa syaraitu wujubi siyam, salah satu asya enten 3. Syarat wajib puasa niku enten 3. Wa fi ba'din nusahi arba'atu asya. Dalam sebagian kitab wonten sekawan, sanes 3 tapi sekawan. Napa mawon sing nomor setunggal al-Islam, tiyange kedah Islam. Selain orang Islam tidak ada kewajiban tentang masalah puasa. Yang kedua balik, harus sudah balik. Balik itu kalau anak perempuan ditandai dengan haid, kalau anak laki-laki biasanya ditandai ngimpi basah. Itu balik. Anak perempuan itu biasanya balik, bukan biasa, ada yang balik niku umur 9 tahun lebih dikit. Niku pun mulai balik kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki biasanya 12 tahun. Jadi anak SD niku pun balik nggih, pun haid nggih. Umur 9 tahun niku. Lah niku sampun wajib poso. Jadi syaratnya pertama Islam, kedua balik, ketiga wal aklu, akali sehat, normal. Akali rapatek normal ndak wajib puasa. Rotok sedeng sithik umpamane ndak wajib puasa. Mula jenengan yen pengen raposo dadi wong sedeng. Wal qudratu, ya, ini 3, Islam, balik, akal. Di dalam kitab lain ada tambahan kudroh, mampu. Walaupun orang Islam sudah balik, dia juga akalnya sehat, tapi tidak mampu, niku boten wajib poso. Lah ketidakmampuan mergo napa? Mungkin pertama tiangnya pun sepuh, pun umur nggih. Kan biasanya kalau tiang sepuh pun boten saged maksimal kekuatannya biasa. Atau kondisi sakit. Jane wong Islam balik, akali normal tapi kondisi sakit, berarti boten mampu, boten wajib. Jadi harus Islam, balik, punya akal sehat dan juga mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian
Wa faraidus shaum, fardu-fardunya di dalam puasa arba'atu asya, wonten sekawan. Artinya sesuatu yang dilakukan di dalam puasa ya. Niku wonten sekawan. Yang pertama, bagi orang yang mau berpuasa harus melakukan 4 hal. Sing nomor setunggal ahaduha an-niyatuh, niat bil qalbi, dengan hati. Fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana au nadhron fala budda min iqa'in niyati lailan. Maka barang siapa yang mau puasa Ramadan atau puasa nadar, maka wajib niat di malam hari. Tidak boleh niat habis subuh kalau Ramadan nih. Walaupun niat niku sebenarnya muqtarinan bi fi'li, bareng dengan pekerjaan. Tetapi khusus poso niku niat niku dikecualikan. Niati malam posone bar subuh nggih. Nah, biasanya bareng niat karo pekerjaan, tapi kalau khusus poso niatnya harus malam. Dan niat wajib niku dalam hati. Kok andaikan diucapkan nawaitu shauma ghadin an ada, biasanya bar tarawih nggih. Lah niku kan dalam rangka taklim, mengajarin. Ngajari cara niat nang masyarakat, ngajarin cara niat nang anak-anak. Jadi kalaupun tidak diucapkan niku sah, tidak ada masalah. Tapi kok andaikan diucapkan niku biasanya lebih mantap. Kenapa? Karena di sini untuk membedakan puasa itu fardu Ramadan atau luar Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Jadi niat fardu bulan Ramadan. Bukan niat qadha. Bukan niat poso Senin Kemis, tapi niat fardu Ramadan. Dan menjelaskan fardu Ramadan itu wajib. Wajib. Karena untuk membedakan dengan puasa-puasa yang lain. Fala budda min iqa'in niyati lailan, wajib niat di malam hari. Wa yajibut ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadan, wajib menentukan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Jadi mengatakan saya niat puasa bulan Ramadan niku wajib. Karena menentukan puasa kita bahwasanya kita puasa di bulan Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi ayyakula syahsu, yang paling sempurna niat di dalam Ramadan yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Niku komplit. Biasanya bar tarawih niku pun dibimbing oleh imam. Niku yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban bagi orang puasa wasani al-imsak anil akli wasyurbih, yaitu menahan diri dari makan minum wa ingkolah, walaupun sidik minumi. Minumi mung sidik tok, mangane mung sidik, tetap membatalkan. Wasalis yang nomor 3 al-jima', kumpul suami istri. Ya, itu dilarang di dalam orang berpuasa. Kemudian warabi' ta'ammudul qai', yaitu sengaja muntah, diuntah-untahke, padahal orang pengen muntah tapi diuntah, digawe-gawe. Lah niku marai batal puasanya, ndak boleh. Walladzi yuftiru bihi shaim asyaratu asya, itu yang wajib dilakukan bagi orang puasa. Pertama niat, yang kedua ngempet ngeker songko hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 3 jima, tidak boleh. Kemudian yang nomor 4 itu muntah dengan secara sengaja. Itu 4 hal yang harus dijaga. Ini juga sebenarnya terkait dengan masalah batalnya puasa. Walladzi yuftiru bihi shaim, sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa ini yang penting ini. Yang penting karena kita melakukan suatu amal kok orang ngerti batal orane. Nah, niku bahaya.
Wis batal sik tetep poso, dikirae urung batal, mergone ra mudeng. Akhirnya mung entuk napa? Entuk lapar tok. Makanya banyak kata Rasul kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa hanya entuk lapar dan ngelak tok, ora entuk pahala. Kenapa? Karena di antara penyebabnya juga ora mudeng. Hal-hal yang membatalkan poso ora mudeng. Atau ora mudeng hal-hal yang membatalkan pahalane poso. Pramila sebelum kita memasuki Ramadan penting bagi kita sebagai bekal yaitu ngertos masalah batal-batale poso. Di sini dikatakan walladzi yuftiru bihi shaim asyaratu asya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Ya, ada 10. Yang pertama ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua. Ini kita setunggal nih. Ma wasala amdan ilal jauf, sesuatu yang masuk ke dalam anggota badan bagian dalam, rongga dalam. Nah, sesuatu masuk ke rongga dalam niku batal. Ya. Al-munfatih yaitu jalan yang tembus atau al-manfatah sama makanya tempat nggon tembus isim makan, manfatahun tempat yang tembus atau lobang tembus. Menungso niku lobang sing tembus pinten? 9. Bawah 2, mulut, hidung 2, kuping 2. No boleh. Napa boleh? Iya, lubang bawah 2, ya, mulut 3, hidung 2, kuping 2. Nah boleh. Niku ya? Mata itu jalan tembus? Enggak, bukan jalan tembus. Enggak ada jalan tembusnya mata itu. 7 ya, yang tembus itu 7. Jadi kok andaikan pas puasa jalan 7 itu kemasukan barang, maka puasanya batal. Baik itu kemasukan air dari kuping, dari hidung. Itu namanya manfaat, jalan tembus. Au ghairil manfaat, atau bukan jalan tembus, lewatnya kal wusul min ma'mumatin ilar ro'sih. Sebagaimana orang habis kecelakaan kemudian bolong, umpamanya sirai bolong, bocor, tekan otak. Nah itu kemasukan air, itu juga batal. Walaupun bukan jalan tembus asli, tapi baru jalan tembusnya baru, itu juga batal. Wal muradu imsakus shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Yang dimaksud dari ngempet, ngeker, yaitu orang puasa harus mencegah masuknya sesuatu ke dalam rongga dalam. Apapun itu berupa barang apapun, baik itu berupa makanan, minuman ataupun berupa barang ya, yang masuk. Tapi itu dalam konteksnya dengan secara sengaja. Beda kalau tidak sengaja. Contoh, umpama jenengan sore-sore pit-pitan, golek takjil, golek persiapan buka, dilalah mergone wis capek ngantuk angop. Terus pas angop ono coro telu mlebu mawon. Kira tok wareg gitu. Nah niku boten batal, mergone boten sengaja. Jadi yang dimaksud masuknya sesuatu barang ke dalam perut atau ke rongga dalam itu dengan secara sengaja. Seperti contoh juga kelilit, selilit napa niku? Selilitan. Habis empal ya sahure mergo nganggo empal. Akhirnya kelilitan.
lali ora kumur ora sikatan isuk-isuk kok sik krasa nggih iki kok ketoke sik ono sisane kok eman-eman arep digua ditelen niku batal. Beda kalau ketelen ya ketelen beda mboten batal. Tapi kalau sengaja kok eman-eman empal kari sithik mbah sik krasa barang walaupun sithik sik krasa itu batal. Makanya memang puasa itu betul-betul tubuh harus steril dari hal-hal yang sengaja dimasukkan. Ini terlepas daripada hal yang lali. Kalau lali itu sudah tidak dihitung, sudah ada hitopnya kalau lali. Jenengan umpamane biasanya kan par teko pasar atau par sekolah soko toko biasanya mangan entuk telung piring lah. Dilala kok poso-poso pertama langsung buka Magicom mamane. Entek telung piring lah niku boten batal. Ya, boten batal. Per entek telung piring kelingan, wih yo iki poso lah. Niku berarti Allahu yut'im. Allah ngasih dahar nang jenengan. Ya. Sesuke donga meneh muga-muga lali ngono lho. Niku entuk daharan. Jadi apapun yang masuk ke dalam perut kalau lupa itu tidak membatalkan puasa. Lupa nggih. Syaratnya lupa. Kemudian bagi ibu-ibu, nah biasanya ini kan fenomenanya ibu-ibu juga. Ibu-ibu yang masak untuk berbuka puasa, niku dicicipin apa mboten biasanya? Kalau masak ibu-ibu, cicipin nggih. Nah, pripun carane nyicipin niku? Jadi para ulama itu ngasih cara nyicipi masakan jenengan mengendikan teng ibu-ibu garwane. Jadi ambil 1 sendok umpamanya nggih, 1 sendok taruh di sini. Taruh di telapak tangan. Kemudian dicicipin, dijilat sithik. Sing penting wis ada rasa. Nah, kemudian dicicipin, wis sedep apa ora, wis kasinen apa wis cukup, dicicipin. Lah ngerti pun rasane cetha, gua tuh minimal 3 kali. Dibuang sih. Karena ini ain namanya. Wusulu ainin, masuknya barang ke dalam perut ini batal. Makanya ain itu barang, ain niku barang. Barang ini berupa kuah umpamanya nggih. Niku harus dibuang dulu. Diludahkan minimal 3 kali. Tuh. Kemudian berdiludahkan kok masih ada rasa. Si rasa asin nggih umpamanya. Lah niku boten batal. Karena yang tersisa itu namanya athar, bekas. Athar niku tidak membatalkan syir. Yang membatalkan itu ain. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada istilah ain, ada istilah athar. Ain niku barangnya, athar niku bekasnya. Ya, jadi umpamanya kuah, ya, airnya itu kan kerasa asin. Nah air itu diludahkan dulu. Nah perkara ada sisa asin itu namanya bekas. Nah bekas itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan itu wusulu ainin, masuknya barang. Demikian juga kok andaikan jenengan lewat di suatu tempat pas puasa, ono obong-obongan. Biasanya kalau di sawah-sawah ngobong dami ya, atau ngobong sampah. Jenengan lewat kemudian peluk kandel masuk ke irung atau masuk ke mulut. Lah niku boten batal. Mergone boten sengaja, kecuali jenengan baleni meneh ya. Wak bali meleh kok seping 10 ketoke kaya padha karo udut entek seadah itu. Ndak boleh. Selagi intinya bukan faktor sengaja itu tidak apa-apa. Itu yang nomor 2, masuknya barang ke dalam anggota bagian dalam atau perut. Wasalis yang nomor 3 al-haknatu fi ahadis sabilain wa hiya dawaun yuhkinu bihil marid
fi kubulin au duburin al mu'abbar anha fil matani bisabilain, yaitu suntik. Al-hakna itu suntik fi ahadis sabilain atau memasukkan, mengobati cuman cara mengobatinya dimasukkan ke kemaluan. Dulu saya masih ingat kalau ada anak angel buang BAB ya, itu kan dimasukin alat nggih. Nah ngoten niku kalau di bulan Ramadan batal, tidak boleh. Jadi tidak boleh memasukkan barang baik itu pengobatan atau mempermudah buang BAB sebagaimana yang biasa dilakukan pada anak kecil. Itu membatalkan daripada puasa. Terus juga suntik. Nah, suntik itu batal enggak puasanya? Nah, suntik itu ada dua. Ada suntik ngobatin. Suntik ngobatin umpamanya loro weteng disuntik. Ya, itu enggak batal. Karena biasanya orang nyuntik itu lewat pori-pori, bokong ya, pantat. Bukan lewat mulut. Itu berarti pantat itu bukan jalan tembus. Jadi tidak ada tembusan ke perut. Jadi tidak batal. Berbeda yang kedua, suntik itu ada yang marai seger, ganti ini panganan seperti impus. Niku kan bukan suntik ngobatin tapi ganti makanan. Nah itu batal. Nah, jadi wong poso kuwi intine gen luwe, ya gen luwe. Nanti kalau impus itu diperbolehkan, wong sugih-sugih nanti impus kabeh nanti. Ora krasa luwe, entek telu impus ini. Jadi impus yang marai warek pokoknya. Beda dengan kok andaikan ada suntik hanya menyembuhkan sakit gigi disuntik, itu tidak batal. Karena tidak ada pengaruhnya kepada kenyang. Tetapi kalau impus ya, itu marai warek itu, ganti nih mangan itu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u al-qai'u amdan, muntah dengan secara sengaja. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Muntah dengan secara sengaja apa dengan tidak sengaja, dengan secara sengaja digawe-gawe maksudnya. Orang muntah tapi diuntah-untahke. Digawe-gawe muntah. Berbeda dengan orang yang memang sakit muntah terus. Lah itu tidak batal puasanya. Karena bukan disengaja. Yang batal itu ada faktor kesengajaan di dalam muntah tersebut. Jadi jane orang pengen muntah, cuman wah digawe-gawe. Kemudian ada barang yang keluar, nah itu namanya yubtilus shaum. Kemudian wal khamis yang nomor 5 al-wat'uh, yaitu watek, kumpul amdan fil farjih. Watek atau kumpul suami istri, walaupun bukan suami istri, pokoknya watek. Suami istri umpamanya lali ki Ramadan, dilalah berkumpul sama bojone kelingan, wah iki poso-poso iki padahal. Nah, itu tidak batal kalau mergone lali. Jadi mangan kumpul sama istri kalau lali tidak batal puasa. Beda kalau pertengahan kelingan, nah kuwi sing repot. Untuk separuh kelingan, wah iki poso dek, lebih ya. Nah itu harus segera dicabut itu ya. Suntikannya itu harus segera dicabut. Ya. Ojo dibablah harus tanggung udah, ayo batal nanti. Ojo main tanggung-tanggungan. Pokoknya yang kelingan harus langsung suntikannya dicabut, tidak boleh. Sama halnya kayak makan wis dikunyah, kemudian kelingan harus diuntahke. Ya. Ojo sik ora apa-apa sing nang mulut tanggung bablas kesisan ndak boleh. Ya, itu kalau terkait lali. Jadi apapun baik makan, minum, jenengan kok minum entuk telung entek telung gelas ndak apa-apa kalau lali.
Makan iya, kumpul sama istri iya, kalau lali tidak membatalkan puasa. Dungo wae muga-muga lali terus sak bulan poso. Wasadis yang nomor 6 al-inzal wa huwa khurujul mani. Inzal yaitu keluarnya mani. Jadi keluar mani itu ndak harus hubungan. Ndak harus hubungan suami istri. Karena apa ya, mungkin ada faktor umpama satu contoh jenengan sore-sore poso-poso kok melaku-melaku pit-pitan nang alkit nyawang kebu kok metu. Nah, metu mani syahwat umpama. Lah itu batal. Nyawang ngopo wae sing marai metu mani, sing marai klimas, sing marai syahwat sampai metu mani itu batal. Walaupun tidak hubungan dengan istri. Jadi tidak harus hubungan, ini bukan bab hubungan, tapi bab keluarnya mani. Atau nyawang gambar, foto, atau nyawang bun binatang umpamanya. Pokoknya nyawang apa sing mare keluar mani itu batal. Kemudian an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhraji biyadihi aw ghairi muharramin ka ikhraji biyadi zaujati aw jariyati. Baik keluarnya tersebut karena jima dengan istri atau karena onani itu juga batal, atau karena make tangannya istri. Kalau make tangannya istri itu tidak haram tapi batal, sama-sama batal. Pokoknya keluarnya mani itu apapun kecuali mimpi. Kok siang hari puasa-puasa jenengan ngimpi keluar mani, ngimpi basah niku tidak batal. Yang dimaksud niki adalah secara sengaja dikeluarkan. Itu yang membatalkan. Kemudian terkait dengan jima, kumpul suami istri. Kumpul suami istri itu yang membatalkan itu bukan keluarnya maninya. Ini harus kita pahami nggih, karena ini terkait hukum. Kalau ada suami istri di bulan Ramadan hubungan, ya, hubungan. Yang dimaksud hubungan itu walaupun tidak sampai keluar, tidak sampai klimas, itu tetap batal puasanya, tetap batal. Sampai mana batasan batalnya? Sampai minimal di bulan puasa itu kok ada suami istri hubungan minimal helm masuk, helm pun melebu, niku pun batal puasa. Walaupun ndak klimas. Walaupun tidak metu mani, itu sudah puasanya batal. Itu minimalnya dalam kategori jima. Minimal helm melebu itu sudah batal. Kemudian wasabi ila akhiril asyrah yang nomor 7 sampai 10 yaitu khusus perempuan haid nifas. Yang nomor 7 haid, yang nomor 8 nifas. Itu untuk perempuan. Umpama satu contoh begini nggih. Ini ada permasalahan. Umpama perempuan di bulan puasa itu haid. Kemudian malam suci. Malam suci. Kadang kan perempuan niku malas keramas. Ya. Ajeng keramas malas. Akhirnya apa? Dak keramas dia. Padahal wis bersih. Sudah dak keluar darah. Tapi belum keramas, maka perempuan tersebut boleh puasa walaupun belum mandi besar, boleh puasa. Umpamanya mandi ini baru subuh, umpamanya karena kademen, tidak mandi malam males, itu sudah boleh puasa walaupun belum keramas, tapi belum boleh sholat. Kalau sholat sebelum mandi tidak boleh, tapi kalau puasa walaupun belum mandi boleh. Itu perbedaan bagi orang yang haid. Demikian juga umpama ada orang perempuan haid, perempuan yang melakukan puasa hampir maghrib 5 menit maghrib, kurang 5 menit maghrib haid, ya, wajib orang itu batal ke apa ora tetap batal. Ojo duwe perasaan lah eman-eman kurang 5 menit, enggak boleh. Haram puasa, orang itu haram. Bukan hanya tidak wajib tapi haram.
karena syaratnya orang puasa itu harus suci. Tetapi perempuan tersebut walaupun tidak sampai maghrib puasanya, maghrib kurang 5 menit head, dia mendapat pahalanya full. Ya, pahalanya full, tidak mengurangi pahala. Ya, kenapa? Karena kok andaikan dia nggak head, dia akan tetap puasa sampai maghrib. Itu ada manik namanya, hal yang menghalangi. Demikian juga nifas. Nifas yaitu ada orang yang puasa dalam keadaan hamil kemudian bulan puasa melahirkan. Maka otomatis puasanya sudah batal. Kemudian yang 9 junun, yaitu gila. Orang gila otomatis batal puasanya. Otomatis. Kemudian yang ke-10 yaitu riddah, murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Niku otomatis puasanya batal. Karena yang wajib puasa itu adalah orang muslim. Sementara orang yang keluar dari agama Islam berarti murtad, dia tidak wajib melaksanakan daripada puasa itu. Kemudian itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian wa yustahabbu fis shaum salah satu asya. Sunnah-sunnah di dalam puasa itu ada 3. Yang pertama takjilul fitri, ngawali menyegerakan berbuka puasa. Intahak koko guru busyamsi, kalau memang sudah yakin maghrib sudah manjing. Ya. Jadi kalau umpama jenengan mau sholat maghrib sudah cemepak wedang atau kurma atau panganan apa, jangan sholat maghrib dulu, batal kesik kedang minum. Itu sunnah. Ya, dapat pahala daripada kesunahan. Yang kedua wa yusannu ayyuftiru ala tamrin wa illa famaun. Disunnahkan yaitu buka dengan hal-hal yang manis seperti kurma, mungkin kalau di sini jus, apalah yang manis-manis itu untuk mengembalikan stamina biasanya. Kalau yang manis-manis. Wasani takhiru suhur, kesunahan yang kedua mengakhirkan daripada sahur. Ya. Jadi takjilnya bukone di awal ke, sahuri di akhir ke. Jangan terlalu malam kalau sahur, karena biasanya kalau terlalu malam sahurnya esok-esok wis luwe. Ya. Makanya diakhirkan sahurnya. Kemudian yang ketiga wasalis tarkul hajri ail fahsyih minal kalam. Jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata yang jelek di dalam puasa ini. Apa kata-kata yang jelek? Seperti ngumpat, ghibah, ngerasani, hasud, ngapusi, itu termasuk fahish. Tidak boleh di saat orang puasa. Karena hakikat daripada puasa sebenarnya bukan hanya ngempet sesuatu yang masuk ke dalam perut. Bukan hanya ngempet sesuatu yang masuk ke mulut, tapi juga ngempet sesuatu yang keluar dari mulut. Jadi keluar masuknya yang dari mulut itu sama-sama diempet. Artinya yang masuk yang membatalkan diempet, kemudian yang keluar yang kotor-kotor, yang tidak baik, omongan-omongan tidak baik itu juga diempet. Itu namanya imsak. Kalau yang masuk ke mulut, dari mulut ke perut itu membatalkan puasa. Tapi kalau yang keluar dari mulut, hal-hal yang jelek itu membatalkan pahalanya puasa. Puasanya sah tapi pahalanya enggak dapat. Kalau enggak ditahan omongan-omongan yang jelek itu. Kemudian haram-haramnya puasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, diharamkan puasa 5 hari. 5 hari. Tidak boleh seseorang berpuasa di 5 hari ini. Yang pertama al-idan, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, haram. Ya, tidak boleh. Kemudian wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik, 3 hari setelah korban. Jadi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha,
dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu haram puasa. Jadi hari tasyrik itu 3 hari setelah apa? Setelah Idul Adha, tidak dihitung dengan Idul Adhanya nggih. Umpama satu contoh, Idul Adha Minggu. Ya. Jadi hari tasriknya Senin, Selasa, Rebu. Minggunya tidak dihitung. Tidak dihitung hari tasrik. Dihitung hari raya, tapi juga haram puasa. Kenapa? Karena hari raya itu adalah hari pesta. Di saat pesta tidak boleh poso. Pesta-pesta kok poso, tidak boleh. Kemudian wa yukrahu tahriman saumu yaumis syak. Ada hari-hari yang dimakruhkan orang puasa. Kapan itu? Yaitu saumu yaumis syak. Puasa pada hari yang ragu. Hari yang ragu itu apa? Yaitu kaman adat husiyamu yaumin wa iftari yaumin fawafaqa saumuhu yaumas syak walahu siyamu yaumis syak aidon an qada'in wa naddin wa yaumus syak. Hari syak itu hari yang diragukan, iki wis masuk Ramadan apa ora. Nah, kan banyak apalagi sering terjadi nggih antara Ramadan dengan satu dengan lainnya, tanggal 1 Ramadan kan banyak perbedaan nggih. Ragu, tiang niku ragu. Biasanya orang itu poso Daud. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Lah wayahe puasa ngepasi hari syak. Hari yang diragukan. Ini sudah masuk Ramadan apa masih Sya'ban? Ragu dia. Ya, makanya enggak boleh. Kalau diragukan takut arep poso iki wis masuk Ramadan medine ora poso kok ya ini ada kesunahan poso Daud kulino ngoten. Kulino ini poso Daud. Niku sing kulino ya awak dhewe kan biasane Daute sedina ora poso sedina mokel nggih. Sedina ora poso sedina mokel. Akhire ora tau poso. Itu makruh di hari-hari yang syak. Kemudian waman wata'a fi nahari ramadhana fi hali kauni amidan fil farjih wa huwa mukallafun bis saumi fa alaihi al qada' wal kafarat wa hiya itqu raqabatin mu'minah. Ada beberapa larangan. Ya, ada beberapa larangan. Orang yang tidak puasa itu diperbolehkan satu, fa in kana ala safarin aw iddatin min ayyamin ukhra. Fa in kana mardo aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Satu yang diperbolehkan tidak puasa yaitu orang yang sakit. Yang kedua orang musafir. Itu boleh tidak puasa. Tapi sakitnya bukan pilek. Watuk pilek terus raposo bukan. Yang dimaksud sakit ini sudah mendapat rekom dari dokter, orang ini jangan puasa dulu. Nah, maksudnya ada keterangan dokter, memang tidak boleh puasa. Bukan sakar PDW. Aku jarene wong loro entuk raposo, tengi pilek sithik, watuk mumet sithik raposo, tidak boleh. Harus cek dulu ke dokter. Dok, iki aku poso piye? Ra apa-apa, poso. Umpama iki ndak boleh, staminamu harus kuat, engko ngedrop. Nah, itu baru boleh ndak puasa. Jadi harus tanya pada ahlinya sih. Ya. Kemudian safar. Yang diperbolehkan safar. Orang yang sudah melakukan perjalanan. Perjalanan minimal 80 kilo. Menghitung dhewe. Sini Semarang mungkin ya, sini Semarang. Jenengan kok musafir mengkerang anyar tok terus raposo ya ora entuk. Ya, itu belum masuk kategori. Kenapa kalau orang musafir itu boleh ndak puasa? Karena orang musafir kira kosong. Arep numpak Pajero, numpak Alphard, orang perjalanan tuh kosong. Luwih penak nang omah dhewe ketang omahe gedhek. Ngopo iso selonjoran, iso turunan, penak ya nang omahe.
Nah orang musafir itu rekoso walaupun numpak apapun karena tidak bebas, tidak bebas orang musafir dan juga kecapean sehingga butuh stamina apalagi nyupir, apalagi nyupir. Makanya saya kalau mudik itu tidak pernah puasa, tidak pernah puasa, eman-eman. Jadi Gusti Allah ngekei rukhsah. Rukhsah niku napa? Dispensasi. Dispensasi. Jadi wong musafir itu boleh ndak puasa. Ya dikei kemurahan ya dicupuk. Ora dicupuk kok Gusti Allah nesu. Padha karo wong tua wis nyepaki omah, terus karo anake ra dinggone. Kira-kira wong tua perasaan boran? Perasaan. Jadi dimanfaatkan fasilitas dari Allah itu dimanfaatkan. Itu alasannya, tapi aslinya ya luwe ngono wae. Aslinya ya ngantuk ya kalau perjalanan tuh ngantuk, nyupir bahaya tenan. Kemudian yang ketiga yang boleh tidak puasa yaitu orang yang sudah sepuh. Sudah pikun mungkin gitu. Pokoknya sudah sepuh banget itu boleh tidak puasa. Lah terkait daripada kodok, bagaimana kodoknya? Kalau orang sakit, wong loro, ya ngodokin biasa. Pamannya loronya 3 hari, tidak puasa 3 hari, yang ngodokin 3 hari. Kalau lorone seminggu, yang ngodokin seminggu. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Orang itu Ramadan loro. Terus bulan loro seminggu mamanya. Bulan Syawal sehat. Bulan Syawal sehat 1 bulan. Bulan Syawal sehat 1 bulan. Bulan Dzulqa'dah sehat, bulan Dzulhijjah meninggal. Berarti orang itu punya hutang, nggih. 1 minggu. Loro bulan Ramadan 1 minggu. Parniku Syawal, Dzulqa'dah sehat 2 bulan. Dzulhijjah meninggal. Berarti dia meninggal dunia dalam keadaan punya hutang. Dikei waktu 2 bulan sehat karo Gusti Allah ora dinggo nyaur. Berarti dia sudah punya kesempatan nyaur 2 bulan Syawal dan Dzulqa'dah, cuman tidak dibuat nyaur sampai orang itu meninggal. Nah, orang yang semacam ini maka dikatakan di dalam kitab Majmu' bahwasanya orang itu keluarganya ganti kafarat, bayar kafarat. Keluarganya. Kalau yang meninggal Pak E berarti anak E. Kalau yang meninggal anak E berarti Pak E. Sehingga si kafarat. Kafaratnya apa? Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin itu kasih 1 mud. 1 mud itu dalam takaran on itu 6,7,5 sampai 0,7 on. Tidak sampai 1 kilo. Itu per hari. Ganti ini siam. Bagi orang meninggal sik duwi tanggungan poso. Jadi keluarganya ahli warisnya ngasih makan kepada fakir miskin atau anak yatim itu per hari 6,7 on. Ya katakan sekilo lah, masuk 6 on tok 7 on kok ditaker kok miris men sekilo gitu ya. Ya cok dikek beras tok. Mosok wong kon mangan beras tok ya kek duit. Gulau kedang 1 porsi umpamanya 10.000 umpamanya 1 orang. Jadi umpamanya 7 hari ya 7 orang. 7 kilo lah. Kasih tambahan uang untuk beli lauh. Nah, karena ngasih makan bahasanya. Ngasih makan itu pasti ono lawe. Itu kalau meninggalnya dia masih diberi sehat setelah Ramadan. Kemudian yang kedua, ada orang sakit.
Di bulan Ramadan sakit 1 minggu. Ya. Akhir Ramadan sakit 1 minggu. Terus sampai Ba'do sakit. Sampai Syawal sakit terus. Ya. Kemudian sampai Dzulhijjah sakit. Kemudian dia meninggal. Tidak sempat sembuh. Setelah Ramadan tidak sempat sembuh. Beda kewajibannya dengan yang tadi. Maka orang yang sakit kemudian sakitnya dibawa mati, maka dia tidak punya kewajiban bayar kafarat keluarganya ataupun tidak punya kewajiban gantiin syam. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk nyaur. Lawang loro terus. Ramadan loro sampai meninggal. Jadi tidak punya kesempatan sembuh. Berarti tidak ada kesempatan untuk ngijolin, untuk ngodoin. Apa keluarganya wajib bayar kafarat? Enggak. Karena ini beda kasusnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama bulan Ramadan sakit, habis itu sehat, ya 2 bulan, habis itu meninggal. Berarti ada waktu 2 bulan untuk nyauri. Tapi tidak dinggo nyaur dalam maksudnya. Kalau yang kedua ini kan tidak ada kesempatan nyaur memang. Jadi sakit Ramadan, Syawal sakit terus sampai Dzulhijjah meninggal. Jadi tidak ada kesempatan untuk nyaur karena memang tidak sehat-sehat. Nah, kalau kasus yang kedua ini keluarga tidak wajib bayar kafarat dan juga tidak wajib ganti poso. Karena poso itu amalan sendiri. Tidak bisa digantiin oleh orang lain. Itu terkait daripada orang yang sakit. Demikian juga orang yang sakit yang sepuh. Jadi dia tidak puasa mergo sepuh. Bukan dang sakit, tidak puasa mergo sepuh. Maka orang tersebut tidak wajib ngijolin. Harap ngijoli kapan? Apa ya kecuali dadi nom meneh lah ngijolin. Lalu memang tidak puasanya mergo sepuh, mergo tidak kuat. Maka cukup dalam setiap hari itu ngasih fakir miskin 1 mod atau 7 kilo itu aja. 7 on. 7 on per hari. Jadi dikalikan 7 on kali 30. 30 hari. Berapa? Berapa kilo itu? 21 kilo. Lah itu kafaratnya orang yang sudah sepuh tidak bisa puasa. Jadi tidak usah ngijolin. Wis tidak kuat. Kemudian yang berikutnya orang yang tidak puasa yang karena sebab batal puasa. Kalau orang batal puasa biasa karena tidak kuat itu cukup ngijolin 1 hari ya 1 hari. Berbeda dengan pekerja keras. Ya, dikatakan orang yang bekerja keras atau bekerja berat? Pekerja beratnya. Orang yang bekerja berat kayak ngangkat pasir, ngangkat batu songko mana? Gunung umpamanya, ya. Itu diperbolehkan tidak puasa, ya, diperbolehkan. Tapi harus tetap sahur. Sahur tetap. Esok tetap poso. Sebagaimana puasa umum. Kerja sambil puasa esok. Baru nanti umpamanya sudah tidak kuat meneh. Aku ra iso yen poso iki, kudu mandek. Kuwi wis entuk mandek. Jadi syaratnya harus tetap sahur. Esok-esok ya poso sambil kerja sampai ngerasakan tidak kuat. Tidak kuat kalau tidak makan, kalau tidak minum. Lah itu baru untuk mokel. Bukan berarti pekerja keras diperbolehkan tidak puasa kan esok wis ngopi, ya harap makan ngopi sih sarapan sih, nah itu tidak boleh, karena itu bukan termasuk udzur, bukan termasuk udzur. Itu diperbolehkan pekerja berat itu tidak puasa dengan satu catatan, tetap sahur dan juga tetap poso esok. Kecuali sudah tidak kuat lagi baru
baru dia boleh untuk mokel. Kemudian yang berikutnya wal hamil, orang hamil, wal murdi, dan orang yang menyusui, itu boleh tidak puasa. Hamil takut kandungannya lemah mungkin atau takut bayinya kurang vitamin. Wal hamil mal murdi in khafata ala anfusihima dororon yulkihima bisaumi kadaroril marid aftarata wajib alaihimal qada. Wa in khafata ala auladihima ay isqatul walad fil hamil wa qillatul laban fil mardi aftarata wajib alaihimal qada wal kafarat. Kalau orang hamil itu ada dua hukum orang hamil. Orang hamil boleh tidak puasa. Orang menyusui boleh tidak puasa. Ya. Tetapi kekhawatirannya ada perbedaan. Orang hamil kalau khawatir ala anfusihima, khawatir dirinya lemah, dirinya tidak kuat, dirinya takut sakit. Ya, demikian juga orang menyusui, takut dirinya sakit, takut dirinya tidak kuat, maka boleh aftarota, boleh mokel, wajib alaihimal qada, dan wajib mengkodoi puasanya. Tidak usah bayar kafarat, kodok tok. Jadi umpamanya 1 bulan tidak puasa ya nanti ngojoin 1 bulan. Itu kalau khawatir awake ra sehat. Yang kedua, orang hamil dan orang yang menyusui wa in khafata ala auladihima, tapi kalau yang dikhawatirkan anake. Orang hamil yang dikhawatirkan kandungane. Wedi kandungane lemah, kurang vitamin, terus anaknya keguguran umpamane. Atau orang menyusui yang dikhawatirkan bukan boe tapi anake, takut kurang gizi anake. Nah maka aftarota wajib alaihimal qada wal kafarat. Jadi kewajibannya 2, wajib qada dan wajib bayar kafarat. Betul nggih? Jadi yang pertama khawatir kepada dirinya tok, boleh mokel, wajib qada. Orang hamil dan menyusui. Yang kedua, orang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan bukan dirinya tapi anaknya. Takut kurang gizi, kurang susu anaknya. Maka wajib orang tersebut ngodoin dan bayar kafarat. 2 kewajibannya. Di samping kodok juga bayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya itu tadi likulli muddin likulli yaumin muddun. Setiap hari 1 mud, 7 on itu. Ya. Itu bagi kafaratnya orang-orang yang hamil dan juga menyusui. Jadi boleh, tidak apa-apa, yang penting siap ngijolin. Ya. Kemudian orang-orang yang batal puasanya. Orang-orang yang batal puasanya. Ada batalnya karena sakit di tengah hari, atau karena musafir dadaan, atau karena orang itu batalnya mergo jima. Umpamane ono manten anyar, ya. Manten anyar dilalah bulan ruwah nikah tanggal 17 umpamane. Ya. Bulan ruwah tanggal 17 nikah. Berarti si anyar-anyare, si anyar gres. Masuk bulan Ramadan si anyar gres, tidak kuat, umpamane manten anyar tidak kuat, kemudian melakukan hubungan di siang hari, batal posone. Nah itu kewajibannya berat. Jadi ngodoinnya bukan 1 hari. Orang kalau batal puasa mergo sakit, dia ngodoi 1 hari. Batal puasa mergo lungo, ngojoi 1 hari. Tapi kalau mergo hubungan, batale posone mergo hubungan manten anyar ndak kuat ngenteni bengi umpamane, itu wajib ngodoin 1 hari itu 2 bulan ngodoinnya. Fa alaihi
Saumu syahraini mutatabi'aini. Jadi ngodok ini bukan sehari tapi 2 bulan berturut-turut, ndak boleh pedot. Umpamane ento 50 dino pedot, kudu ngulangi sangka awal meneh. Abot. Lha kenapa kok abot koyok ngono? Ramadan itu bulan prihatin. Liyane menggeh-menggeh nahan lapar luwe kok dhek penak-penak dhewe ngono lho. Dadi hukumane abot. Ya, hukumane abot. Makanya kalau menikahkan anak jangan bulan Ruah. Bulan Syawal ngono malah ra apa-apa ya. Ya, bulan Syawal ngono gen ramanten anyar pas Ramadan maksudnya. Takut dak kuat. Itu terkait dengan qadha salat qadha siam bagi orang yang jima di siang hari. Dulu pernah ada kasus. Ada seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ciloko Rasulullah." Lah ngopo? Kula wah ciloko tenan kula. Dosa tenan kula. Lah ana apa? Kula boten kiat Gusti. Jima kali bojo siang hari. Wah, kowe kudu memerdekakan budak. Jadi ada 3 pilihan nggih. Ya. Kalau orang itu jima di siang hari, kumpul di siang hari, ada 3 pilihan cara kafarotnya. Yang pertama yaitu memerdekakan budak. Ya. Memerdekakan budak, sekarang tidak ada budak. Tidak laku ini. Kemudian yang kedua it'amu sitin miskinan, ngekeimangan wong swidak. Wong swidak kalau 7 on ping swidak piro? 21 ping 2 42 nggih. 42 kilo. Nah, pilih poso rong sasi apa ngekek beras setengah kintal ngono wae lah. Pilih ngekek beras gitu ya ketimbang kon poso ya. Kok pedhot entuk sangalika apa 50 dino pedhot ngulangi sangka awal meneh. Jadi pilihannya karo Rasulullah, kowe kudu merdekakan budak, mboten saged Rasulullah. Kula wong ra duwe. Oh kowe ngekeki wong mangan, wong miskin, wong 50, wong swidak, kula mboten gadah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melebu cupuk kurma. Nyodumen nang wong kampungku sing miskin-miskin. Kula niku paling miskin dhewe sak kampung. Adi Rasulullah sampai guyu. Wis kere melanggar di sana. Jadi untuk kafarat ini umpama ada orang tua atau anak melanggar di bulan puasa jima, kafaratnya ndak harus bayar dewe. Ndak harus. Boleh anaknya yang bayarkan kalau orang tua, atau kalau itu anak orang tuanya yang bayarkan kafaratnya, atau koncone atau tonggone boleh. Siapa saja boleh. Tidak harus bayar dewe kalau tidak mampu. Ya. Makanya monggo. Jadi terkait pelanggaran mergo jima di siang hari Ramadan itu ada 3 pilihan kafaratnya. Pertama memerdekakan budak, yang kedua ngekeimangan wong swidak, yang ketiga poso rong sasi berturut-turut. Sing kira-kira mampu. Mula yen bulan poso ojo cedek-cedek bojone sik. Ya, ojo cedek-cedek. Atau sik atau yen iso padu sik iso-iso. Gendha nyedek. Kemudian terkait dengan masalah apa tadi? Orang hamil sudah ya. Orang menyusui sudah. Terkait zakat sekarang, zakat fitrah. Zakat fitrah, apa zakat fitrah itu? Zakat itu macam-macam. Ada zakat mal seperti orang bisnis, dagangan. Ada zakat tanduran, padi, jagung.
Ada zakat samroh buah-buahan seperti anggur. Kemudian ada namanya zakatnya badan. Nah, zakat fitrah itu zakatnya badan. Bukan zakatnya puasa itu. Bukan zakatnya wong poso. Walaupun ada ungkapan saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ar hatta yuaddi shadaqatal fitri. Puasanya seorang hamba itu masih terkatung-katung di antara langit dan bumi. Orang munggah, orang medun. Jadi belum ketompo karo Gusti Allah puasa kuwi hatta yuaddi shadaqatal fitri. Sampai orang itu ngetokke zakat fitrahnya. Tapi hadis ini bukan menentukan wong sing ngetokke zakat itu bukan harus orang yang puasa tok. Karena zakat fitrah itu bukan zakatnya puasa, tapi zakatnya badan. Makanya siapapun yang punya badan, walaupun dia tidak puasa, pada waktu-waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun dia tidak puasa. Zakat fitrah itu kewajibannya kapan? Ada dua penyebabnya zakat fitrah. Ini yang harus dipelajari sih, dipahami sih. Zakat fitrah itu wajibnya ada dua. Satu, masuk akhir Ramadan. Hari terakhir Ramadan. Berarti tanggal 29 nggih. Ya. Ya orang mesti ya. Masa orang mesti. Pokoknya akhir Ramadan. Itu wajibnya zakat. Kemudian awal Syawal. Awal Syawal. Berarti malam takbiran, ya. Awal Syawal. Itu yang menyebabkan wajibnya zakat fitrah. Jadi satu contoh, ada orang meninggal sore hari jam 5. Meninggal jam 5. Pas terakhir bulan Ramadan. Ya. Berarti sejam sebelum maghrib. Dia menangi urip Ramadan di akhir Ramadan. Maka orang itu wajib zakat. Ya. Ini sebenarnya walaupun ini banyak perbedaan pendapat, tetapi orang yang sudah masuk di dalam itu, di dalam akhir Ramadan, itu sudah wajib zakat. Walaupun orang ini ada yang tidak mewajibkan karena orang itu tidak masuk satu Syawal. Dia uripe nang akhir Ramadan tapi tidak masuk satu Syawal. Sementara syarat wajib zakat dua, satu masuk akhir Ramadan, dua masuk awal Syawal. Contoh, ada anak kecil. Anak kecil lahir sore hari. Nah, ini yang ittifaq, ini. Anak kecil lahir sore hari, jam 5 akhir Ramadan. Nah, dia kemudian setelah itu masuk di bulan Syawal 1 Syawal. Nah, ini mutlak wajib zakat. Kenapa? Karena dia hidup di Ramadan dan juga masuk 1 Syawal. Karena wajibnya zakat itu hidup di akhir Ramadan dan hidup di awal Syawal. Beda kalau tadi orang yang meninggal di bulan Ramadan, walaupun ada yang mewajibkan, tapi ini masih banyak ikhtilaf ulama. Kenapa orang yang meninggal di akhir Ramadan tidak diwajibkan zakat? Mergone dia tidak hidup di awal Syawal. Paham nggih? Malam Syawalnya wis mati. Nah, orang yang mutlak wajib zakat itu adalah orang yang menangi hidup di akhir Ramadan dan masih hidup di awal Syawal. Malam 1 Syawal takbiran seurip wonge. Itu wajib mutlak. Lah bagaimana dengan anak yang lahir? Anak lahir umpamanya separuh metu bulan Ramadan. Jadi Arab Maghrib ngelahirke, metu separuh. Separuh nih metu nih bar Maghrib. Wajib zakat apa enggak orang ini? Padahal dia urip di Ramadan, urip di Syawal juga. Jadi separuh. Nah, ini Imam Syafi'i dan juga Madhab Abu Syafi'i tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan karena walaupun metu di bulan Ramadan mung separuh, itu namanya tetap janin.
belum tadi wong. Masalahnya separuh wong isik ning jero. Tidak wajib zakat. Demikian juga janin. Ada orang hamil di bulan Ramadan. Janin itu wajib dizakatin enggak? Maksudnya anak yang ada dalam kandungan. Nah, ittifaq madhab Syafi'i itu tidak wajib. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal ya, di dalam kitab Majmu' itu dinukil oleh Imam Nawawi itu mensunnahkan. Jadi orang hamil menurut madhab Imam Hambali itu sunnah dizakatin. Walaupun menurut Imam Syafi'i tidak ada kaitannya karena belum bentuk, belum wujud gitu. Belum wujud gitu. Tapi Imam Ahmad sunnah untuk menzakatin. Itu terkait zakat. Makanya tatkala ada orang sebenarnya waktu zakat itu mengeluarkan zakat itu sudah mulai dari awal Ramadan, itu sudah boleh. Jadi awal Ramadan, fajar bulan Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Cuman yang wajib itu yaitu pada malam 1 Syawalnya. Pokoknya sampai sebelum sholat. Setelah sholat itu namanya bukan zakat tapi sedekah. Nah makanya kok andaikan ada orang ngetokke zakat fitrah awal tanggal 1 bulan Ramadan, wis ngetokke. Jagan-jagan ngono lho maksudnya. Tengah saum, tengah bulan orang itu meninggal. Orang itu meninggal. Kira-kira zakat yang dikeluarkan di awal Ramadan tadi sebelum meninggal masuk zakat apa masuk sedekah? Nah, itu masuknya sedekah. Kenapa? Karena belum masuk waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Kapan waktu wajib mengeluarkan zakat? Yaitu hari terakhir bulan Ramadan dan juga malam 1 Syawal. Itu waktu yang wajib. Kalau dari awal Ramadan itu sunnah. Ya, sunnah. Makanya kalau ada orang meninggal di pertengahan Ramadan, dia belum menangi hari terakhir Ramadan, berarti dia belum masuk waktu wajibnya zakat. Karena waktu wajibnya zakat yaitu hari terakhir Ramadan dan awal Syawal, malam tanggal 1 Syawal, malam takbiran. Itu awal wajibnya. Makanya dijelaskan dalam Majmu' kalau 2 syarat itu tidak terpenuhi maka tidak wajib. Makanya kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, dia sebenarnya tidak wajib zakat. Karena tidak menangin 1 Syawal. Malamnya 1 Syawal. Tapi kok andaikan mau dizakatin monggo, tapi masuknya sedekah. Itu terkait zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini dikeluarkan mulai awal Ramadan itu sudah boleh waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu beda dengan zakat-zakat yang lain. Zakat fitrah itu tasarrufnya harus kepada fuqara masakin. Tidak boleh kepada amil, tidak boleh kepada sabilillah. Ulama lebih cenderung fuqara masakin. Kenapa? Karena ini zakat fitrah ini dalam rangka menyamakan kedudukan. Jadi di bulan hari raya itu orang-orang pesta. Jangan sampai di saat orang Islam pesta ada tetangga yang kelaparan begitu loh maksudnya. Jadi yang paling diutamakan kalau tasarrufnya zakat fitrah itu tetangga. Yang betul-betul fuqara masakin. Betul-betul orang-orang miskin. Lalu bagaimana tentang kewajibannya zakat? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Zakat itu wajib bagi orang yang punya makanan malam dan hari raya. Malam medui panganan, siang hari raya ono sing arep dipangan kok sik turah. Itu orang itu wajib zakat. Tapi kalau malam hari Idul Adha, Idul Fitri tidak punya makanan, besok tidak punya makanan, orang itu tidak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat itu yang mampu. Kata-kata mampu itu adalah orang yang punya makanan di malam dan siang harinya hari raya Idul Fitri. Ini apa ada orang kayak gini sekarang? Angel ya? Jarang. Kebanyakan sekarang sudah mampu ya. Insya Allah ada gitu loh maksudnya. Tidak punya beras.
tidak punya beras pada hari raya atau pada malamnya hari raya, tapi ATM-nya oke. Foto wae ya. ATM-nya isinya oke. Itu beda. Itu masuk kata atau PT telu umpamanya. Beras ra duwe PT telu. Tapi kalau pit satu tok tidak boleh dijual, untuk zakat tidak boleh. Karena pit itu sikil. Nggo konco nyambut gawe. Tetap dihitung tidak punya. Kalau cuma punya pit satu. Beda dengan PT sampai telu lah, itu beda. Itu kewajiban orang yang mengeluarkan zakat. Jadi orang yang punya makanan di malam hari dan siang harinya hari raya Idul Fitri. Terkait mustahik daripada zakat fitrah itu memang ada perbedaan. Jadi para ulama lebih memfokuskan kepada fuqara masakin biar apa? Biar kau andaikan di hari raya itu semua rata-rata senang gitu. Jangan sampai ada yang susah, tetangga senang, jangan sampai ada yang kelaparan di saat orang lain kewarken. Turah panganan tonggone malah kelaparan. Itu jangan sampai terjadi. Makanya lebih diutamakan tasarrufnya fuqara masakin. Baru kalau sudah tetangga kanan kiri itu sudah terpenuhi, umpamanya biasanya kan amil-amil zakat nggih di masjid itu ngedumin nggih. Utamakan tonggone sik, terutama yang fuqara, yang masakin. Itu yang paling jangan sampai ada tetangga yang kelaparan saat hari raya. Jangan sampai. Ya, karena itu bagian daripada tujuannya zakat fitrah. Baru kalau sudah tetangga tertutupi semua, silahkan mau ke yang lain. Jadi yang paling pokok dulu tetangganya dulu. Tetangga dulu. Itu terkait zakat fitrah. Jadi berapa zakat fitrah itu? Umumnya ya 2,3 sampai 2,5. Wah, genepi 0,25 lah lebih aman. Ya, lebih aman seperti itu zakat fitrah. Boleh enggak dirupakan uang? Boleh. Imam Malik membolehkan. Kalau umpamanya harga beras berapa sekarang? 15 nih, 15 sing apik. 15 jadi kok andaikan diuangkan 2,5 berapa itu? 30, 40, 45 nggih. Ya udah 45, ya 50 ngono lah. 50 lah. 50 kalau anaknya 5 berarti 5 50 ngono. 5 iketan ngono lho maksudnya. Ya 250 itu sudah simpel. Kadang kan begini, fukorok masakin itu kadang tidak butuh beras, kadang berasnya banyak, ya, kadang butuh duit. Enek berasnya lawe, enek lah terus biar. Jadi ada yang zakat beras, ada yang zakat uang, biar bisa beli lau gitu loh maksudnya. Diingatkan dikuri terkait zakat fitrah. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang yang hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal. Ya, itu syarat pokok dalam mengeluarkan zakat fitrah. Kurang dari satu syarat itu tidak wajib. Umpamanya satu contoh, ono bayi lahir bar maghrib. Bar maghrib apa jenenge? Bar Ramadan. Takbiran, malam takbiran lahir bar maghrib, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat karena tidak menangi Ramadan. Tapi kalau lahirnya sore Ramadan, nah itu wajib zakat, dizakatin. Wajib dizakatin. Ngoten nggih? Untuk sementara ini kalau ada pertanyaan monggo, karo santai. Dalam kategori zakat itu zakat fitrah itu
persyaratannya beda dengan zakat mal. Dengan zakat dagangan itu beda syaratnya. Yang mengeluarkan itu kan ada nisab. Kalau zakat mal orang bisnis dagang itu ada nisab. Nisab itu batas minimal. Batas minimal modal. Umpama orang dagang itu 84 gram. Itu minimal modal. Atau minimal ngetok ke zakat. Kok ada orang dagang 1 tahun urung entuk 84 gram. Berapa kok andaikan diuangkan? 1 gram berapa? 1 juta umpamanya ya. Berarti 84 juta. Enggak semuanya. Jadi umpama satu contoh ngoten. Zakat itu syaratnya ada 2, zakat mal. 1 nisab. Nisab itu batas minimal. Yang kedua haul 1 tahun. Ya, genep 1 tahun. Umpamanya dulu mulainya Januari, nanti zakatnya Januari. Ya, itu namanya haul 1 tahun. Yang kedua nisab. Nisab itu batas minimal. Batas minimalnya itu 84 gram. Jadi kok andaikan 1 gram 1 juta berarti 84 juta. Ya, itu modal plus hasil. Kalau hitungan 1 tahun, kalau hitungan karena nanti kewajibannya ngetok zakat 1 tahun. Umpama dia melalui awal proses dagang awal itu hanya modal 10 juta, ya modalnya 10 juta. Setelah 1 tahun ternyata sampai 100 juta. Nah, setelah dikumpulkan modal salabane, maka dia wajib ngetok zakat. Kenapa? Sudah lebih 1 nisab. Nisabnya 84 juta karena takarannya gram. Ya. Beda dengan orang yang punya modal awal tahun modalnya 50 juta. Nanti akhir tahun setelah putaran 1 tahun jadi 20 juta. Lah itu tidak wajib. Tidak wajib ngetok zakat. Kenapa? Karena belum 1 nisab. Belum batas minimal. Artinya apa? Agama itu mesti menganggap dia itu bukan yang pantas ngetok zakat. Belum orang kaya maksudnya. Jadi yang dimaksud orang yang ngetok zakat itu orang kaya. Nah beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tidak ada nisab. Tidak ada nisab, tidak ada batas minimal. Makanya nanti tatkala orang itu orang miskin banyak dapat zakat dari masjid-masjid ya. Terus untuk sak karung umpamanya ya, sak karung. Boleh enggak ini pengen zakat maksudnya, pengen zakat. Boleh enggak ngetok zakat? Boleh. Karena zakat yang sudah dia terima itu sudah haknya dia. Mau diapain, mau dijual, mau ditukar sate, mau diapain, mau ditumeni monggo. Yang penting 1 catatan, jadi nisabnya orang zakat fitrah itu bukan takaran, bukan jumlah. Tapi yang penting dia ada makanan malam hari raya dan harinya itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Apalagi wis untuk sak karung. Tidak apa-apa itu mengeluarkan zakat. Kok andaikan tidak mau mengeluarkan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena dia mustahik. Orang yang berhak menerima zakat.